Film ini merupakan horor komedi Jepang di mana judul aslinya yaitu Kamera o Tomeruna, artinya jangan matikan kamera. Disutradari oleh Shinichiro Ueda, film ini mendapatkan banyak pujian setelah sukses tayang di box office seluruh dunia dan meraih penghasilan lebih dari 1000 kali anggaran. Dengan konsep yang sangat unik, film ini menggambarkan keruwetan dalam memproduksi film horor. Sutradara memerankan perannya sebagai sutradara dan aktor memerankan aktornya sebagai aktor. Daripada bingung, langsung saja berikut ceritanya. Zombie bernama Kou-chan mencoba untuk memangsa pacarnya sendiri, Chinatsu. Wanita itu mencoba untuk menyadarkan Kou-chan. Namun pacarnya itu sudah berubah menjadi zombie dan menyergap Chinatsu. Kou-chan memakan leher pacarnya hingga tewas. Tiba-tiba terdengar suara lantang dari sutradara yang menghentikan proses syuting. Higurashi, sang sutradara, tampak kesal memandangi akting Chinatsu yang buruk. Sudah 42 kali take, namun Aika, pemeran Chinatsu, masih juga belum bisa memuaskan ekspektasi si sutradara. Dengan penuh emosi, Higurashi memaki dan menggertak artis wanita utamanya itu. Ia meminta Aika agar lebih menjiwai dalam memerankan Chinatsu. Aktor bernama Kou mencoba untuk menghentikan amukan sang sutradara. Namun, Higurashi justru tambah mengamuk dan hampir memukul sang aktor kawakan Jepang itu. Sang make-up artist yang juga merupakan istri sutradara yang bernama Nao melerai pertengkaran mereka dan meminta untuk istirahat sejenak. Lelah dengan proses yang stagnan, Higurashi langsung pergi meninggalkan rekan-rekannya. Kou dan Chinatsu beristirahat sejenak sambil merapikan make-up. Kou menunjukkan properti kapak yang ia bawa. Ia berkata jika kapak itu benar-benar asli dan cukup berbahaya jika disalahgunakan. Tiba-tiba asisten sutradara yang bernama Kasahara datang membawa ember yang berisi darah. Ia berkata jika sutradara meminta untuk menggambar pentagram dengan darah itu di atap gedung. Sembari menyeka wajah Chinatsu, sang make-up artist itu pun turut merasa bersalah atas kelakuan sutradara. Sikap yang terlalu perfeksionis terkesan menyusahkan pekerjaan satu tim. Namun, Nao mengatakan jika film horor ini amat penting bagi Higurashi. Higurashi bahkan sampai meminjam banyak uang di bank untuk memproduksi film ini. Mendengar hal itu, Chinatsu berdiri dan berinisiatif untuk mematangkan adegan itu lagi. Chinatsu tak ingin mengecewakan kerja keras sang sutradara. Namun, Kou langsung menenangkan Chinatsu dan meminta untuk istirahat sejenak. Ia berkata, jika terlalu tertekan dalam berakting justru akan membuat suasana menjadi kaku dan tidak natural. Segera, Nao kembali menyeka wajah Chinatsu sambil menceritakan keangkeran lokasi syuting mereka. Ia berkata, jika lokasi itu dipilih setelah Higurashi mengunjungi ratusan tempat angker lainnya. Pabrik penyulingan air yang berada di kota Mito Ibaraki itu sudah berpuluh tahun terbengkelai. Beberapa media massa memberitakan tentang kejadian horor yang benar-benar terjadi di sana. Banyak rumor dan mitos yang juga beredar di internet. Mereka mengatakan bahwa tempat itu pernah menjadi laboratorium eksperimen tentara Jepang. Untuk menguatkan armada perang pada masa penjajahan, tentara Jepang mencari cara untuk membangkitkan orang mati. Eksperimen itu dilakukan selama berpuluh tahun lamanya. Hingga akhirnya eksperimen itu gagal dan tempat itu dialihfungsikan sebagai pabrik penyulingan air. Belum selesai Nao berbicara, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari luar gedung. Seketika itu, mereka bertiga bungkam 1000 bahasa. Kou segera mengalihkan perhatian mereka dan menanyakan hobi sang make-up artist. Wanita paruh baya itu berkata jika ia sangat jago bela diri. Sambil memperagakan jurus yang ia pelajari, Chinatsu terus memperhatikan tingkah pola kedua rekannya itu. Di tempat lain, Astrada Kasahara tengah merokok di luar pabrik. Tiba-tiba, sang kameramen Hosoda menabrak tubuhnya. Wajah Hosoda terlihat biru dan matanya memutih. Kasahara mengira jika Hosoda memakai riasan mirip zombie. Hosoda yang sudah menjadi zombie betulan itu pun muntah di wajah Kasahara. Dengan ketakutan, Kasahara mencoba melarikan diri. Tiba-tiba, tangan Kasahara terpental masuk ke area pabrik.
Sontak semua orang terkejut melihat tangan itu. Mereka masih berpikir jika tangan itu adalah bagian dari properti film. Kou mencoba untuk menyentuh tangan itu, namun ia berteriak ketakutan karena tangan itu terasa seperti kulit manusia asli. Tiba-tiba Kasahara berjalan sempoyongan sembari meminta tolong. Kou, Nao, dan Chinatsu masih mengira jika Kasahara sedang berakting. Dengan polosnya, mereka berkata jika sutradara yang menyuruh Kasahara untuk melakukan itu. Hingga akhirnya Kasahara terjatuh di pangkuan Kou. Nao memeriksa kembali tangan Kasahara yang sudah tercabik-cabik. Dengan ketakutan, Nao berkata jika potongan tangan itu asli dan bukan properti film. Tiba-tiba dari arah pintu Hosoda masuk menabrak Chinatsu. Perempuan itu menjerit ketakutan sembari melepaskan tangan Hosoda dari tubuhnya. Kou mendorong Hosoda keluar dan mengunci pintu gedung itu. Kini Nao, Kou, Chinatsu, dan Audioman Yamago terkunci di dalam bangunan tua dan dikepung oleh zombie. Mereka mulai parno dan tak mempercayai apa yang baru saja mereka alami. Nao sampai tak menyadari jika ia bersandar di atas tangan Kasahara. Zombie Kasahara itu pun tiba-tiba bangun dan mulai mengincar Nao. Ia meminta Nao untuk mengembalikan tangannya yang sudah copot. Refleks, Nao melempar tangan itu ke Chinatsu dan melemparkan lagi ke arah Kou. Kou berlari membawa tangan itu dan melemparkannya keluar gedung. Kou segera menutup pintu dan kembali ke arah teman-temannya. Tanpa disadari, sang sutradara sudah membawa kamera dan merekam semua yang terjadi di sana. Entah apa yang dipikirkan sang sutradara, saat semua orang ketakutan dan mencoba untuk kabur dari lokasi syuting, Higurashi justru memanfaatkan momen itu untuk mengambil gambar. Ia terus mengejar Chinatsu dan merekam ekspresi ketakutannya menggunakan kamera yang ia bawa. Perkelahian antara Kou dan Higurashi kembali terjadi. Higurashi tidak ingin kehilangan momen saat semua orang ketakutan. Ia berteriak jika kamera akan terus merekam semua yang terjadi di sana seoriginal mungkin tanpa ada rekayasa apapun. Nao mulai bingung dengan maksud perkataan suaminya itu. Higurashi mengatakan jika ia telah menggambar pentagram dengan darah di atap gedung itu. Nao segera menyadari jika rumor yang beredar selama ini adalah benar. Higurashi membenarkan rumor itu dan berkata jika darah terlukis di atap gedung, maka orang mati yang berada di sekitar gedung akan hidup kembali menjadi zombie. Belum selesai ia berbicara, Yamago mengedap-ngedap menuju pintu keluar. Menyadari hal itu, sutradara meminta untuk tetap berada di dalam gedung. Sangat berbahaya jika Yamago keluar sendirian tanpa membawa senjata apapun. Namun, Yamago tampak sangat pucat dan ketakutan. Ia langsung berlari keluar dan berlari kencang menjauh dari lokasi. Dari kejauhan terdengar suara Yamago berteriak minta tolong dan diakhiri teriakan panjang. Mendengar hal itu, Higurashi memutuskan untuk menyusul Yamago. Sebagai sutradara, ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan kru film. Nao memastikan kembali artis filmnya tidak ada yang terluka. Sesekali mereka masih mendengarkan suara aktivitas zombie dari luar gedung. Kou mengambil ponselnya untuk menghubungi polisi, namun sinyal di lokasi itu sulit untuk dijangkau. Nao menceritakan tentang rumor yang ia baca di internet. Dalam sebuah artikel dikatakan bahwa menyebar darah di atap gedung adalah mantra untuk membangkitkan zombie. Tak ingin putus asa, Nao bergegas mengambil kapak dan berencana untuk melarikan diri dari gedung tua itu. Chinatsu dan Kou masih sangat ketakutan dan mencoba untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Tiba-tiba, dari arah pintu depan terdengar suara ketukan pintu yang cukup keras. Chinatsu segera berlari membuka pintu itu. Saat pintu terbuka, Higurashi membawa Yamago yang sudah menjadi zombie dan mulai merekam adegan nyata perlawanan manusia dengan zombie. Kou mengalihkan perhatian zombie itu, namun justru malah membuatnya mendekat ke arah Chinatsu. Akhirnya, zombie itu berhasil didorong ke arah Nao dan langsung ditebas menggunakan kapak. Darah bercucuran mengenai wajah Nao. Kepala Yamago sampai terlepas dari tubuhnya. Sementara itu,
Higurashi justru terus merekam ekspresi ketakutan Chinatsu dan mengatakan jika ekspresi itulah yang ia tunggu. Kau memukul Higurashi hingga pingsan dan berlari membawa Chinatsu keluar gedung. Mereka bergegas menuju ke dalam mobil. Sesampainya di mobil, kunci mobil tak ada di tempatnya. Ternyata Kasahara membawa kunci mobil itu di dalam tas hitamnya. Tiba-tiba, zombie Kasahara sudah ada di jendela dan mencoba untuk menyerang Chinatsu. Dari pintu lain, Higurashi terus merekam kejadian itu, bahkan membuka pintu Kasahara untuk membuat zombie itu masuk ke dalam mobil. Chinatsu yang ketakutan keluar dari mobil dan berlari untuk menyelamatkan diri. Kasahara terus mengejar Chinatsu dan mencoba untuk menggigitnya. Sang kameramen sampai terjatuh dan merekam apa yang terjadi dari bawah. Setelah memukul Kasahara beberapa kali, akhirnya Chinatsu berhasil merebut tas hitam itu. Segera ia berlari menuju ke dalam gedung. Ia masuk ke sebuah lorong dan dihadang oleh 2 zombie di sana. Zombie Hosoda tampak sangat lincah dan bersemangat saat bertemu dengan Chinatsu lagi. Kau segera datang dan menyelamatkan Chinatsu. Setelah berlari cukup lama, kaki Chinatsu terkilir dan membuatnya kesulitan untuk berlari. Kau memapahnya hingga mereka berhasil keluar dari lorong itu. Segera mereka masuk ke dalam gedung dan bertemu Nao di sana. Ternyata kaki Chinatsu ada luka robekan karena tergigit zombie. Karena luka itu, Nao mulai kehilangan kewarasan. Ia bergegas mengambil kapak dan berusaha untuk memenggal kepala Chinatsu. Nao mulai menggila dan mengejar Chinatsu hingga ke atap gedung. Kau dengan sekuat tenaga mencoba melawan Nao. Akhirnya Nao meninggoy dengan kondisi kepala yang tertancap kapak. Chinatsu histeris melihat kejadian itu di depan mata kepalanya sendiri. Ia segera berlari meninggalkan kau. Chinatsu kini merasa sangat ketakutan setelah kau membunuh manusia lainnya. Saat kau mengejar Chinatsu, ia diserang oleh Nao yang sudah berubah menjadi zombie. Kini tinggal Chinatsu dan kameramennya yang masih hidup. Ia berlari dan bersembunyi di sebuah bangunan. Pintu bangunan itu tergambar simbol aneh berwarna merah. Chinatsu beristirahat sejenak di dalam bangunan itu sembari mengusap luka di kakinya yang ternyata hanya tempelan potongan daun kering. Ia merasa lega saat mengetahui dirinya masih manusia utuh dan belum terkena gigitan zombie. Saat berdiri dan berjalan keluar, ada zombie berukuran raksasa masuk ke bangunan itu. Chinatsu menutup mulutnya rapat-rapat agar ia tak bergerak. Chinatsu segera keluar dari sana dan menemukan kapak di atas potongan kayu. Ia membawa kapak itu untuk mempertahankan diri. Saat ia berjalan menuju mobil, ia melihat Kouchan berjalan naik ke atap gedung. Dengan kaki pincangnya, Chinatsu mengikuti kau hingga ia sampai ke atap. Kau berdiri di ujung atap gedung itu seperti akan bunuh diri. Ternyata kau sudah menjadi zombie beneran dan adegan kembali seperti di awal film. Kau berjalan mendekati Chinatsu. Sementara itu, Chinatsu masih mencoba untuk menyadarkan kau. Tiba-tiba, Higurashi muncul lagi dan merekam adegan impiannya itu. Hingga akhirnya Chinatsu yang sudah terbojok itu pun memenggal kepala kau sambil mengatakan jika ia mencintai Kouchan. Higurashi langsung memarahi Chinatsu karena membunuh aktornya. Sangat kesal dengan apa yang terjadi pada dirinya, Chinatsu mulai murka dan memburu sutradaranya sendiri. Ia berlari dengan kapak dan siap ditancapkan ke kepala Higurashi. Dan akhirnya ia pun berhasil membunuh Higurashi. Chinatsu berjalan menuju ke tengah pentagram dan film pun berakhir. Kameramen berteriak cut dan adegan kembali ke 1 bulan sebelumnya. Seorang produser film datang menemui Higurashi untuk mengajaknya berkolaborasi. Ia membawa seorang penanggung jawab televisi untuk menawarkan pekerjaan padanya. Ia diminta untuk membuat film horor yang ditayangkan secara live tanpa jeda sama sekali. Mendengar tawaran itu, wajah Higurashi terlihat berkaca-kaca. Entah mau menangis atau saking bingungnya. Konsep program televisi itu sangat unik dan cukup mustahil untuk dilakukan.
sang produser penanggung jawab program mulai menjelaskan alur tayangan yang akan mereka buat. Wanita parubaya itu berkata jika film akan menceritakan tentang kisah fiksi pengambilan film zombie yang ternyata diserang oleh zombie beneran. Selain itu, ada 2 gebrakan yang harus dilakukan. Pertama, tayangan itu disiarkan secara langsung. Yang kedua, pengambilan gambar dilakukan dengan 1 kali cut, one cut shooting. Dengan berbagai pemikiran, Higurashi mulai membentuk tim untuk membuat naskah dan jalan cerita film. Karena film itu ditayangkan secara langsung, maka tidak ada bagian yang akan di-cut. Artinya, kamera harus terus menyala dan merekam semua jalannya film. Dengan konsep itu, Higurashi memberi judul filmnya One Cut of the Dead. Dan film pun dimulai. Di bagian kedua dari film ini melibatkan kehidupan pribadi para pemain dan kru asli dari produksi One Cut of the Dead. Setelah beraktivitas seperti biasa bersama istri dan anaknya, Higurashi mulai rapat dengan semua kru. Matsumoto Aika memerankan tokoh Chinatsu, Kamiya Akira memerankan tokoh Kou-chan, Hosoda sebagai kameramen, ia selalu mabuk dan tak pernah lupa membawa amer, Yamanouchi Kasahara sebagai astrada atau asisten sutradara. Terlihat pula Yamago yang memerankan tokoh teknisi suara. Yamago paling tidak bisa meminum soda karena minuman itu akan membuatnya diare. Namun, tim logistik selalu menyediakan soda untuk seluruh kru film dan memaksanya untuk membawa air minum pribadi. Koroka memainkan tokoh sebagai sutradara film itu dan Aida Mai sebagai makeup artist. Sementara Higurashi, sutradara asli dari film itu, memulai rapat perdananya bersama dengan kru film. Aika mulai mengajukan perubahan pada naskah film. Ia meminta adegan ketika dirinya muntah ditiadakan. Karena Aika merupakan sosok artis ternama, maka sutradara pun menuruti permintaannya. Sementara itu, Kamiya juga memprotes karakter zombie yang membawa kapak. Ia mengatakan jika hal itu tidak masuk akal. Perdebatan antara kru film berlangsung cukup lama hingga malam menjelang. Mereka masih rapat untuk menetapkan proyek mereka. Higurashi menjelaskan tata letak proses pengambilan gambar di dalam gedung penyulingan air itu. Dilanjutkan dengan latihan Hosoda dan Kasahara. Kameramen utama, Taniguchi, juga melakukan briefing bersama asisten kameranya. Sementara itu, istri dan anak Higurashi asik membicarakan tentang proyek film ayahnya itu. Mao terlihat sangat senang ketika Kamiya, aktor pujaan hatinya, justru terlibat dalam film itu. Ketika hari berganti, seluruh kru film mulai berlatih untuk akting. Yamago meminta salah satu kru untuk menyediakan toilet bergerak saat berada di lokasi syuting nanti. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju ke lokasi. Sesampainya di bangunan terbengkelai itu, semua kru menata barang dan perlengkapan syuting. Semua orang sibuk menata dan kren kamera telah terpasang dengan baik. Higurashi mengarahkan pengambilan gambar, sementara istri dan anak Higurashi terlihat turut menemani ayahnya bekerja. Waktu semakin dekat dengan jadwal tayangan live televisi nasional Jepang. Semua kru telah siap dengan perannya masing-masing. Tiba-tiba, salah satu kru mengabarkan jika Koroka dan Aida Mai yang seharusnya memerankan tokoh sutradara dan make-up artist dalam film itu belum juga datang. Ternyata mereka mengalami kecelakaan dan tidak bisa ikut syuting. Akhirnya, Higurashi terpaksa memainkan peran sebagai sutradara dan istrinya menggantikan peran sang make-up artist yang bernama Nao. Semua menjadi kacau. Bagaimana bisa film berjalan tanpa adanya sutradara? Kamiya mengancam akan berhenti dari proyek itu, namun tayangan akan segera dimulai beberapa menit lagi. Yamago terlihat sakit perut dan berkali-kali pergi dari lokasi syuting untuk mencari toilet. Sementara itu, Higurashi mulai mengumumkan jika acara akan segera dimulai. Tak ada interupsi dalam pengambilan gambar siaran langsung tanpa iklan dan tanpa jeda. Setelah pembukaan dari sang sutradara, semua kru berlari mengambil set. Syuting pun dimulai. Kou-chan menjadi zombie dan menyerang Chinatsu. Saat Higurashi marah-marah, ternyata banyak kata-kata yang tidak ada di dalam naskah. Bahkan, produser film mengatakan jika akting Higurashi terlihat sangat alami dan meyakinkan.
Chinatsu menggunakan obat tetes mata agar ia menangis. Sementara itu, Hosoda ternyata mulai menghabiskan 1 botol Amer. Ia di make up sebagai zombie, namun Hosoda malah sudah teler karena mabuk berat. Terpaksa Higurashi menggendongnya dan membawanya untuk menyerang Kasahara. Suara benda jatuh itu ternyata adalah Higurashi dan Hosoda yang terjatuh menabrak pintu. Goda memberi tanda jika adegan berikutnya belum siap. Oleh karena itu, Kamiya mengalihkan pembicaraan dan menanyakan tentang hobi Nao. Saat Kasahara diserang Hosoda, ternyata ada Higurashi yang menggendong Hosoda. Bahkan, muntahan yang terkena wajah Kasahara adalah asli muntahan Hosoda karena mabuk berat. Kasahara segera memakai tangan palsu dan masuk ke dalam frame. Kru lainnya sibuk di luar frame menyiapkan adegan selanjutnya. Konyolnya, Higurashi masih menggotong Hosoda yang tidak berdaya itu. Saat Higurashi masuk ke dalam gedung dan membawa kamera, Yamago terlihat keluar dari sana. Ternyata, ia kebelet dan berlari menuju toilet. Namun, karena peran Yamago belum selesai, kru film menghalanginya dan mendorong Yamago untuk masuk kembali ke dalam frame. Di dalam gedung itu, Yamago berusaha menyelinap keluar ruangan. Karena ia sudah tidak tahan lagi untuk dorongan dari dalam perutnya itulah yang membuat Yamago kekeh keluar dari gedung. Goda dengan siap menenangkan Yamago dan membuat Yamago berteriak histeris. Sementara itu, wanita yang punya acara merasa sangat puas menonton acara itu. Ia mengatakan jika Yamago telah digigit zombie. Di balik layar, semua orang bingung dengan jalan cerita yang tidak sesuai naskah. Higurashi mulai putar otak. Ia menangkap Yamago dan meminta sang make-up artist untuk mendandaninya menjadi zombie. Goda segera membeli tulisan pada artis jika Yamago akan kembali sebagai zombie. Sementara itu, Yamago yang sudah sangat kebelet terpaksa di tanah samping bangunan. Higurashi meminta kru untuk merias Yamago saat itu juga. Sambil menangis, Yamago yang masih itu dirias wajahnya sedemikian rupa hingga tampak seperti zombie. Di balik layar, kru perlengkapan mencari properti film berbentuk kepala Yamago. Sementara itu, Hosoda yang masih mabuk berat terbaring di antara tumpukan boneka manusia. Kembali ke adegan di mana Higurashi membawa zombie Yamago melalui pintu depan. Ternyata kru di belakang kamera cukup ramai dan lebih sibuk. Dengan cekatan, mereka segera melempar kepala dan tubuh boneka Yamago dan mencipratkan efek darah ke wajah Nao. Bahkan, saat semua orang berlari menuju mobil, asisten kamera utama sempat terjatuh ke tanah. Namun, film terus berjalan. Ia langsung bangkit lagi dan berlari menuju mobil. Sesampainya di mobil, semua kru tampak lebih sibuk. Hingga akhirnya Taniguchi terjatuh dan pingsan untuk beberapa saat. Mau tak mau, asistennya mengambil kameranya dan berlari mengejar Chinatsu. Gambar dalam film tampak sangat tidak stabil, bahkan asisten kamera utama itu sempat terjatuh saat mengambil gambar. Kasahara menolong sang asisten kamera dan membantunya berdiri. Entah mengapa di balik layar aktor Kamiya masih tidak terima atas perlakuan Higurashi padanya. Ia berkata jika sutradara tak seharusnya berlaku kasar pada aktornya. Namun, Higurashi hanya memainkan peran sebagai sutradara yang sangat perfeksionis. Nao justru menampar Kamiya dan menyuruhnya untuk kembali ke dalam frame. Di ruang kontrol, Mao, anak Higurashi mengatakan jika ibunya itu dulu seorang artis. Namun, ibunya itu sering kehilangan kewarasan saat berakting, bahkan pernah mematahkan tulang lengan lawan mainnya. Dari kejadian itu, ibunya yang kini memerankan Nao itu di blacklist dari semua proyek film. Tentu karena membahayakan artis lainnya. Di dalam frame, Nao sudah membawa kapak. Higurashi mengetahui jika istrinya telah kehilangan kesadaran. Kasahara yang seharusnya muncul dari frame akhirnya tertahan karena Nao menggila. Ia benar-benar akan memukul Chinatsu dan membabi buta mengejarnya. Higurashi tambah kacau dan meminta semua aktor untuk menghalangi istrinya. Hingga akhirnya saat Chinatsu sampai di atap gedung, Nao dihalangi oleh Kou. Namun, Nao justru menggelintir tangan Kou dan mendorongnya hingga merusak alat kren kamera. Higurashi segera mendekati istrinya dan membekapnya hingga pingsan. Semua kru segera membawa properti berupa bando yang ditempeli kapak dan mengenakan ke kepala Nao. Para kru di balik layar mulai putus asa.
adegan film sudah sangat jauh melenceng dari naskah aslinya. Namun, durasi tayang belum selesai. Mereka harus terus melanjutkan tayangan live itu hingga selesai. Higurashi semakin kacau saat melihat alat kren kameranya rusak. Chinatsu yang sedang bersembunyi di ruangan itu ternyata didatangi oleh kru film yang merias kakinya menjadi kaki zombie. Ia membawa tulisan yang meminta Chinatsu untuk mengambil kapak di depan gudang. Higurashi masuk ke ruang kontrol dan melaporkan pada produser jika kren kameranya rusak. Sang produser meminta Higurashi untuk menghilangkan adegan akhir. Namun, menurut Higurashi, adegan itu adalah gong dan klimaks film yang akan memberi kesan mendalam bagi penontonnya. Namun, produser mengatakan jika tak ada cara lain lagi yang bisa dilakukan. Terlebih lagi, adegan akhir film diambil dari ketinggian 4 meter. Mereka berdua berdebat panjang dan semakin panas. Higurashi bahkan sampai membuang naskah film ke tanah. Melihat ayahnya mulai gila, mau mengambil naskah dan membaca bagian akhir film. Ia menyadari jika bagian akhir film itu sangatlah penting. Tak kehabisan akal, mau langsung meminta semua kru film untuk berkumpul. Sementara itu, Kouchan sudah berada di adegan akhir. Ia mulai menyerang Chinatsu di atap gedung. Nao yang pingsan tiba-tiba bangun dan merusak akhir frame film. Sementara itu, semua kru sedang membentuk piramida manusia dan membungkuk hingga 4 tingkat untuk menggantikan alat kren yang rusak. Hingga akhirnya, klimaks film itu pun tiba. Kouchan berlari bergabung dengan para kru dan membungkuk. Higurashi menyunggi anaknya itu yang sudah membawa kamera dan mereka pun akhirnya berhasil mengambil gambar Chinatsu di akhir film. Dan film pun berakhir. Ya, 15 menit sebelum acara berakhir, semua orang bertahan di posisinya masing-masing. Hingga tayangan itu usai, semua penonton sangat puas dan acara itu sukses berat. Semua kru film tersenyum bahagia setelah menyelesaikan tugas beratnya selama 90 menit. Ekspresi lelah namun juga lega menyelimuti wajah Higurashi dan Nao. Nao menunjukkan fotonya saat masih kecil yang sedang disunggi ayahnya. Dan adegan itu sama persis ketika Higurashi menyunggi Mao di akhir film. Akhirnya, film berakhir dengan memperlihatkan sutradara aslinya yaitu Shinichiro Ueda dan kru-kru aslinya yang menyuting jalannya syuting film One Cut of the Dead. Ya, konsep yang sangat unik. Film ini cukup sukses membuat penontonnya ketakutan lalu berganti terpingkal oleh ulah pemainnya. Film ini mengisyaratkan jika di balik rasa takut ada sisi kelucuan dan humor yang bisa kita temukan. Tentunya dengan melihat sesuatu out of the box. Dari film horor yang diproduksi, ternyata banyak kejadian yang bisa terjadi di balik layar. Film ini sukses berat memadukan horor komedi menjadi satu bagian yang melebur sempurna dan sangat menghibur penontonnya. Jadi gak takut nonton film horor lagi kan? Terima kasih dan sampai jumpa.